Anjar Windusana kemudian mulai bersemedi di sebuah batu. Ia bersembahyang untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar ia segera bisa bertemu dengan kekasihnya. Ia melanjutkan perjalanannya kembali. Anjar Windusana berjalan menempuh bahaya. Akhirnya tibalah ia di pertapaan. Timbullah kesedihannya lagi karena ia teringat akan Dyah Kasmala yang terasa semakin berat walau dilupa-lupakan, tak bisa terhibur. Siang dan malam terbayang-bayang segala tingkah laku sang putri. Rindu hatinya makin memberat. Para punggawa keraton yang diutus mengantarkan sang putri sangat menarik perhatian orang banyak dalam perjalanan. Tak terbilang banyaknya para bupati dan punggawa yang mengiringkan kereta sang putri. Gamelan terus berbunyi. Suaranya sangat merdu sebagai arak-arakan prajurit yang pulang dari medan perang memboyong putri. Di sepanjang jalan penuh orang berjejal-jejal menonton. Siang dan malam jalannya dipercepat agar segera sampai di tempat tujuan. Akhirnya tibalah mereka di Gunung Merbabu. Waktu sang Anjar Windusana mendengar berita tentang kedatangan sang putri, ia sangat gembira. Segera bersiap-siaplah ia diiringkan oleh para cantrik serta putut untuk menyongsong kedatangan rombongan dari keraton. Mereka berhenti di bawah pohon beringin, mengeluk-elukan para hulu balang dan punggawa. Lalu dipersilahkan mereka masuk ke dalam padepokan atau pasramaan. Sang putri dengan dayang-dayangnya masuk ke dalam rumah sang Anjar, sedangkan para petugas dan tentara dipondokkan di rumah para cantrik. Setelah mereka itu duduk sebentar, penghulu utusan menyampaikan pesan dari sang raja. Sang begawan, sang maharaja mengirimkan salam hormat kepada sang resi. Sang raja telah mengetahui segala peristiwa dengan perantaraan surat yang dikalungkan pada bangkai ular di waktu malam. Sang raja kelihatan sangat bersusah hati mengingat akan kealpaannya, ujar utusan raja. Utusan raja kembali berkata, dengan segera ia lalu memberikan perintah untuk menyusul sang begawan ke Gunung Mahameru. Tetapi Kakanda Tuan memberitahukan bahwa Tuan tidak singgah di padepokannya. Sang raja lalu memberi perintah untuk menyusulkan putrinya ke Gunung Merbabu. Sang raja minta beribu-ribu maaf atas kesalahannya. Janganlah hal itu menyebabkan mashul hati sang Wiku. Sang Anjar menjawab atas pesan sang raja. Ya, Duta Narendra, hal ini tak menyebabkan syak hatiku, sebab itu telah menjadi kehendak sang Dewa Agung. Segala kehendak sang Dewata tentu terlaksana. Tak ada yang dapat menghalang-halangi. Apakah yang wajib kita katakan lagi? Asal kita mendapat keselamatan, kita harus mengucapkan puji syukur kepadanya. Diperintahkan kepada para cantrik untuk menghidangkan jamuan dengan sekadarnya. Palawija hasil dari pegunungan, buah-buahan, nipah dan kelobot yang telah dihaluskan di dalam talam kecil beserta tembakonya. Para senopati menghisapnya dengan nikmat. Pada malam hari itu mereka duduk-duduk sambil bersukaria dengan sepuas-puasnya. Gamelan dipukul terus-menerus dengan suara yang merdu hingga terdengar sampai jauh. Orang pedesaan berbondong-bondong menyaksikan kedatangan para tamu agung yang baru pertama kali itu dilihatnya. Anjar Windusana dan Putri Dyah Kasmala hidup dengan bahagia.
Mereka berdua menjalin kehidupan sederhana dan saling menyayangi. Kelak mereka akan memiliki anak yang bernama Naga Baru Kelinting, salah satu tokoh sakti dan melegenda dari Gunung Merbabu.